nama saya Yumin Raja Edi Putri, NIM 114430038 dari tahun 23, Blok 9, Praktikum Sistem Informasi Lingkungan. Jadi di sini saya akan melakukan tutorial acara 5 yaitu layout peta. Yang langkah pertama itu kita buka Arts Map, lalu kita pilih My Template dan Blanco Map. Kita klik OK. Lalu setelah seperti ini, kita klik kanan pada Layers, kita pergi ke Property, dan kita akan mengatur koordinat sistemnya, yaitu kita memakai sesuai peta kita, yaitu WGS UTM Zone 49S, terapkan, klik OK. Lalu kita add data. Kita add data untuk yang pertama adalah peta klasifikasi rawan bencana yang sudah kita buat pada praktikum acara keempat. Baik, setelah kita input peta rawan bencana yang kita buat di acara 4, lalu kita akan add data, yaitu batas desa. Kita add. Lalu kita akan lakukan, kita pilih ke geoprocessing, kita ke dissolve. Lalu selanjutnya itu inputnya, kita pilih batas desa. Untuk itu kita pilih kecamatan, lalu kita oke. Kita tunggu dissolve selesai. Setelah dissolve terbentuk, kita bisa unchecklist saja pada batas desa. Lalu setelah itu kita pergi ke batas desa yang sudah di dissolve, kita pergi ke property. Kita klik akan melakukan simbologi. Kita untuk fill colornya kita beri no color. Habis itu edit simbol. Kita pergi ke outline. Kita style reference. Kita masukkan simbol RBI. Dan kita add style. Setelah itu kita pilih batas kecamatan. Oke. Untuk ininya kita pilih. Ini kita beri warna putih. Lalu kita klik OK. Oke. Baik, setelah seperti ini, link pada batas desa, kita klik kanan pada batas desa, kita pergi ke properti. Lalu kita pergi ke labels, kita checklist label future, lalu kita ganti menjadi Times New Roman. Lalu untuk pergi ke simbol, dan kita edit simbol. Untuk mengganti max menjadi hello. Oke. Lalu kita klik OK, lalu kita pergi ke placement property. Kita uncheck, kita remove duplicate labels, kita OK. Lalu setelah itu kita bisa terapkan, lalu kita klik OK. Nah, setelah seperti ini, untuk sebelumnya saya akan menjelaskan mengapa peta yang saya buat di acara 4 tidak sesuai dengan batas desa yang ada pada acara pada kali ini. Untuk acara kali ini menggunakan batas desa pada tahun 2019, sedangkan peta yang saya digitasi pada acara sebelumnya yaitu adalah peta pada tahun 2012, sehingga kemungkinan besar banyak terjadi perubahan batas desa atau ada pelebaran desa seperti ini, jadi ada data-data kosong yang tidak sesuai dengan batas desa yang sekarang. Baik, setelah itu kita akan add data, yaitu kita akan menambahkan kontur, sungai, dan jalan. Kita akan menambahkan jalan, kontur, dan sungai. Baik, setelah 3 data ini sudah kita add, kita akan melakukan proses klip, yaitu yang pertama pada jalan. Untuk inputnya kita masukkan jalan. Untuk klip future-nya kita melakukan yang KKB 2. Lalu kita beri nama klip jalan. Klip jalan. Kita save, lalu kita OK. Kita tunggu klip selesai. Kita selesai, kita unchecklist saja jalan. Lalu kita sisakan ke jalan, kita unchecklist dulu. Kita akan melakukan klik pada kontur. Kita pergi yang sama, geoprocessing. Lalu inputnya kita pilih kontur. Klipnya kita klik ke peta rawan bencana. Lalu untuk kita beri nama klip kontur. Oke.
Baik, setelah ini kita uncheck saja pada kontur dan klik kontur, lalu kita checklist pada sungai. Kita akan melakukan proses klik pada sungai. Baik, setelah proses klik selesai, kita bisa uncheck list pada sungai, lalu kita checklist klik jalan dan klik kontur. Kita melakukan simbologi, yaitu yang pertama pada kontur, kita klik kanan pada klik kontur, kita pergi ke Open Attribute Table, lalu kita klik Add File, kita beri nama IK, untuk type-nya kita pilih float, lalu kita klik OK, lalu kita klik kiri pada IK, klik kanan, lalu kita ke field kalkulator, kita pilih yang ini, FALKNT, lalu kita klik, kita tulis mode, sama dengan mode 50, sama dengan 0, klik OK. Setelah muncul seperti ini, kita tutup saja, lalu kita akan melakukan simbologi, kita pergi ke klik kontur, kita ke properties, lalu setelah itu kita pergi ke simbologi, kita klik kategori, lalu untuk value validnya kita klik IK, add all value, kita unchecklist yang ini, lalu kita beri, untuk yang wing 1, kita beri electron gold, dengan ketebalannya 2, untuk yang 0, kita beri warna electron gold juga, dengan ketebalan 1. Baik, setelah seperti ini, lalu kita akan melakukan simbologi pada sungai, kita ke color, more color, untuk ini sesuai RBI, untuk R-nya 0, G-nya 255, dan B-nya 255. Klik OK, lalu kita klik OK. Baik, sungai sudah. Untuk jalan, kita pergi ke property, kita ke simbologi, kita ke kategoris, lalu kita klik add value, kita ketik ke kategoris, lalu kita untuk value kita pilih ke remark, lalu kita klik add all value, lalu kita akan memakai jalan lain dan jalan lokal saja. Untuk jalan setapak ini kita bisa remove, seperti ini. Lalu kita beri simbologi untuk jalan lain, kita beri ini, lalu kita klik OK. Untuk jalan lokal, lalu kita klik terapkan, dan kita klik OK. Baik, setelah seperti ini, baik, untuk langkah selanjutnya kita akan memberi label pada kontur. Kita klik kanan pada klik kontur, kita pergi ke properties, lalu kita klik labels, kita checklist pada label feature, lalu kita pilih decline place. Untuk SQL-nya, kita pilih IK, sama dengan get unique value-nya -1, kita klik OK. Lalu untuk ini kita klik yang FALKNT, expression-nya, kita pilih ini, plus tanda kutip M, kita klik OK. Kita ganti Times New Roman, size-nya kita pilih 5, lalu kita pergi ke simbol, kita ke edit simbol, lalu untuk max-nya kita ganti halo, kita klik OK, lalu kita ke placement property, kita untuk posisinya kita pilih on the line, kita uncheck above, untuk orientation kita pilih curve, lalu untuk duplicate label-nya kita remove duplicate label, kita klik OK, lalu kita klik terapkan, lalu klik OK. Baik, untuk hasilnya nanti akan seperti ini. Baik, setelah itu kita pergi ke insert, lalu kita data frame, kita klik pada new data, lalu kita klik add data, kita akan memasukkan batas provinsi. Terus kita meng-add batas provinsi, kita bisa add data, yaitu pada batas penelitian. Kita klik add. Setelah itu kita bisa zoom to layer. Lalu kita bisa beri
warna dari solar yellow. Selanjutnya kita pergi ke batas provinsi, lalu kita pergi ke properties. Lalu kita bisa edit simbol. Kita untuk fill color-nya kita pilih peridot green. Kita pilih leaf green. Untuk ketebalannya kita beri 2. Untuk outline color-nya kita pilih no color. Habis itu kita pergi ke edit simbol. Kita pergi ke outline. Kita pilih batas provinsi. Lalu kita klik OK. Klik OK. Dan kita pergi ke kita terapkan. Lalu setelah itu kita pergi ke labels. Kita checklist label future. Lalu kita pergi ke simbol. Untuk teksnya kita ganti Times New Roman dengan ukuran 10. Lalu untuk kita pergi ke edit simbol. Lalu untuk max kita pilih hello. Klik OK. Lalu ke placement property. Kita pilih remove duplicate labels. Kita klik OK. Kita klik terapkan. Kita klik OK. Baik. Setelah seperti ini kita akan memberi warna biru pada outline ya, background berwarna putih. Kita pergi ke data frame property. Lalu kita pergi ke frame. Untuk colornya untuk backgroundnya kita bisa pergi ke LT blue. Kita klik terapkan, lalu kita klik OK. Setelah seperti ini, kita akan memberi teks pada daerah penelitian dengan cara kita klik teks, kita pilih call out, lalu kita klik satu kali, lalu kita drag, lalu kita edit, kita tulis daerah penelitian, dengan formnya Times New Roman, klik terapkan dulu, lalu kita bisa ganti teksnya menjadi Times New Roman. Untuk ukurannya kita beri 14. Udah. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengapa ada daerah penelitian di sini. Ini adalah karena pada suatu daerah di sini ada 2 nama, yaitu 2 nama Bojong. Jadi untuk daerah atau kecamatan yang bernama Bojong di sini ikut terwarnai menjadi warna daerah atau terdata sebagai daerah penelitian. Setelah itu kita pergi ke layout. Kita bisa klik layout view. Baik, untuk ini kita bisa klik zoom to layer. Layout, kita pergi ke page and print setup. Lalu untuk ini kita ganti menjadi Microsoft Print to PDF. Untuk size-nya kita pilih A3, lalu kita pergi ke landscape. Baik, lalu kita klik OK. Kita bisa pindahkan dulu ini ke sini. Lalu karena peta rawan bencana kita tidak terlihat dan tertutup oleh kontur sungai dan jalan, kita bisa unchecklist dulu untuk klip kontur, klip sungai, dan klip jalan. Baik, setelah seperti ini, kita akan mengatur layout pada paper yang sudah tersedia. Baik, untuk selanjutnya kita akan membuat garis bantu, yaitu untuk pertama, itu kita akan dari ke kanan, kita klik 3 cm. Lalu untuk ke atas, ini kita klik, berarti karena di sini ada 29,6, berarti kita ke bawah adalah 28,6. Lalu kita klik lagi ke bawahnya, 1 cm lagi, berarti 27,6. Setelah itu, untuk yang sebelah sini juga sama, yaitu 1 cm. Yang di sini 42, berarti kita ambil, yaitu 41. Lalu ke kanan juga 41. Lalu untuk garis keterangan kita ambil 10 cm. Jadi kalau dari sini adalah 42, jadi kita akan berarti ada 32. 41 berarti 31. Jadi untuk bawah juga dilakukan yang sama, yaitu 1 cm. Lalu 1 cm juga ke atasnya. Berarti yaitu 2. Baik, setelah itu kita bisa mengatur.
kita akan memberi kotak dengan cara kita klik di sini, kita klik rectangle. Klik rectangle, kita add, lalu kita klik properties. Untuk fill colornya kita beri no color, outline colornya kita klik hitam, kita klik terapkan. Ini kita bisa gambarkan rectangle juga pada kotak keterangan. Kita beri ke properties, lalu fill colornya kita klik no color, outline-nya kita beri klik hitam, lalu kita klik OK. Kita bisa drag, kita bisa pindahkan ini ke dalam. Ini kita bisa klik batas daerah, kita klik zoom to layer, lalu kita bisa ganti untuk skalanya. Kita pakai skala 1:6000. Kita bisa sesuaikan. Seperti ini. Lalu untuk selanjutnya, kita klik kanan pada peta. Kita klik property. Lalu kita pergi ke grid, kita ke new grid, kita pilih measure grid. Lalu kita berikutnya, lalu kita pergi ke trick matrix label, stylenya kita ubah menjadi Mars Red. Kita klik OK, lalu berikutnya ini, lalu kita pergi ke property. Lalu kita pergi untuk fontnya kita ubah menjadi Times New Roman. Size-nya kita ubah menjadi 10. Kita ke add additional property. Lalu untuk number formatnya kita ubah menjadi 0. Kita juga ubah Times New Roman. Lalu kita klik OK. Setelah seperti ini, yang pertama kita akan menginsert logo PN, kita klik insert, kita ke picture, lalu kita klik logo PN terbaru. Tentunya kita bisa menggunakan garis bantu agar letaknya pas di tengah. Bisa kita beri teks. Jurusan. Kalkulus. Kita klik center, kita klik terapkan, klik OK. Kita bisa edit untuk teksnya menjadi Times New Roman. Fontnya bold, dan kita klik 12. Baik, setelah itu, kita bisa beri line dengan cara kita klik line. Baik, setelah itu kita bisa mengcopy saja teksnya. Untuk memberi keterangan, peta rawan bencana. Kabupaten, kecamatan, Bodong, Kabupaten, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Baik, setelah itu kita beri line. Kita klik OK. Lalu kita timpa menggunakan teks. Kita ganti U dengan kita Times New Roman. Lalu max-nya kita ganti hello dengan kita pergi simbol. Next.
Setelah ini kita akan menginsert skala bar dengan kita klik skala bar, lalu kita menggunakan double arrange skala bar, kita pergi ke properties. Nomor formatnya kita ubah menjadi 7. Untuk nomor kita ganti 0. Untuk divisionnya kita ganti kilometer, lalu kita ubah formatnya menjadi km. Lalu kita pergi ke simbol, kita ganti Times New Roman. Dengan ini 10 saja. Kita klik OK, lalu kita klik terapkan. Oke, setelah seperti ini, kita bisa perkecil, kita sesuaikan. Kita akan memberi teks, copy saja di sini. Kita Ctrl V, lalu menjadi skala. Kita terapkan, klik OK. Lalu kita undo. Kita beri di sini. Lalu kita pergi ke insert, kita ke skala teks, kita menggunakan ini, lalu kita pergi ke properties. Kita klik OK. Baik, setelah seperti ini, untuk skala sudah selesai. Bisa saja pada teks. Baik, setelah seperti ini, kita bisa pindahkan dulu di sisi sebelah sini. Kita klik kanan, kita pergi ke convert to graphic. Lalu kita pergi ke ungroup. Lalu kita pindahkan masing-masing ke keterangan yang sudah ada. Setelah itu kita bisa sesuaikan ukurannya.
Kita bisa atur size and posisinya. Kita klik properties, lalu kita ke new grid, kita measure grid. Berikutnya trig matrix, kita pilih untuk warnanya Mars red. Berikutnya ini, lalu kita ke properties. Lakukan hal yang sama, Times New Roman. Tuju saja, di situ ke add additional properties. Untuk ini kita ke spesifik ke group grids, number format. Kita pilih 0, kita ke 0. Times New Roman, klik OK. Tekan. Baik, setelah seperti ini, peta sudah jadi. Kita bisa menghapus dulu bagian ini. Langkah selanjutnya yaitu adalah penyimpanan. Selesaikan, kita bisa mengekspor atau kita menyimpan dengan cara export map. Lalu kita beri nama, cara 5. Lalu kita save. Setelah itu jika ingin kita tunggu proses penyimpanan selesai. Setelah itu jika ingin menyimpan pengerjaan di ArchMap, kita bisa save as. Lalu kita bisa beri nama, acara 5. Kita simpan. Baik, sekian tutorial dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.